Mbak Amin, Iya bang. ajarin doa dong Mbah. Doa apa bang? Doa terlilit hutang. Bisa kan Mbah? Oh iya siap bang. Dengarin ya bang. Jangan lupa diaminin. Oh siap. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Amin. yang Maha melepaskan dan Maha pemberi kecukupan, Amin. berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit Amin. hutang, baik hutang kepada bank, Amin. lembaga keuangan, Amin. bukan rentenir. Kami berlindung kepadamu Amin. dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, Amin. dari lilitan hutang, dari Amin. penipuan dan tindakan kesenang-senangan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Fraksi Partai Demokrat Ian Harahap menyoroti utang negara yang semakin melambung tinggi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ian mengaku heran bagaimana utang negara sudah menyentuh angka fantastis yakni 7.733,9 triliun rupiah per Desember 2022. Pria yang kerap membandingkan utang di masa Presiden Jokowi dan era Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai pemerintah makin ugal-ugalan. Apa sih warisan yang berat dari Presiden Jokowi? Istilah saya sekarang warisan Jokowi. Warisan Jokowi itu satu adalah utang yang sudah bagaikan negara ini terjerat pinjaman online, pinjol. Jadi saya ingin mengingatkan rakyat, berhentilah menerima pembodoh bahwa infrastruktur yang dibangun itu adalah percepatan pembangunan. Sekarang Anda sudah menikmati beban tersebut. Dan saya heran sekali salah satu partai yang menyatakan bahwa mendukung salah satu presiden asal berjanji meneruskan program pemerintahan Jokowi. Ya kan? Ini logika mana gitu. Jadi apakah diteruskan membangun infrastruktur yang mangkrak? Apakah diteruskan membangun menambah utang? Apakah harus diteruskan oligarki? Ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Utang Indonesia pada masa Jokowi tertinggi. Ini warisan utang Indonesia dari masa ke masa. Tumpukan utang negara sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia baru saja merdeka atau sejak mulai Presiden Soekarno. Namun, dari Presiden pertama hingga Presiden Joko Widodo sekarang jumlah utangnya tentu saja berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia telah mengalami 7 kali pergantian presiden. Tiap periode kepresidenan ditandai dengan gambar presiden, kemudian diikuti jumlah utang. Dari Presiden pertama hingga sebelum Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya selalu meninggalkan utang. Belum lagi utang di periode pertama Presiden Joko Widodo yang praktis posisi utang di masa Presiden Joko Widodo di periode kedua terus melesat. Utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur besar-besaran juga masih menyisakan beban APBN dan belum terbayarkan. Data Kementerian Keuangan per Desember 2022 total utang negara mencapai 7.733,99 triliun rupiah. Berikut warisan utang Indonesia dari masa pemerintahan Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. 1. Presiden Soekarno. Indonesia mulai terjerat utang luar negeri sejak negara ini baru berusia seumur jagung setelah merdeka. Menjabat sebagai presiden dari 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967, Presiden Soekarno mewarisi utang sejumlah 4 miliar US dollar atau setara 56 triliun rupiah. 2. Presiden Soeharto. Menjabat presiden mulai 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998, jumlah utang 554,4 triliun rupiah. Utang di era Soeharto diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain. 3. Presiden B.J. Habibie.
Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Menjabat presiden mulai 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Jumlah utang Indonesia kala itu mencapai 938,8 triliun rupiah. 4. Presiden Gus Dur. Menjabat presiden mulai 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan utang menjadi 77,2%. Saat itu utang pemerintah sebesar 1.271 triliun rupiah dan PDB 1.491 triliun rupiah. 5. Presiden Megawati. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati mulai 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, jumlah utang Indonesia menembus angka 1.271 triliun. 6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mendapat warisan utang sebesar 1.271 triliun rupiah, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi 2.700 triliun rupiah. Namun, presiden yang menjabat dari 2004 sampai 2014 ini sempat melunasi utang-utangnya pada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang telah menjerat sejak tahun 1997. 7. Presiden Jokowi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sampai akhir Desember 2022, jumlah utang Indonesia terus bertambah hingga 7.733,99 triliun rupiah. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dari 10 tahun terakhir. Utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai 67,93 miliar US dollar. Disusul oleh Jepang sebesar 29,3 miliar US dollar dan Tiongkok sebesar 20,3 miliar US dollar. Itulah perjalanan warisan utang negara dari masa ke masa dengan perubahan di masing-masing pemerintahannya. Salam logika, bandingin utangnya dong. Oke, hutang SBY sama Jokowi. Katakanlah hutang Indonesia sampai saat ini 7.000 triliun. Di dalam 7.000 triliun itu ada hutang warisan SBY yaitu 2.700 triliun. Bunganya per tahun yaitu 10%. Sekarang Jokowi sudah memimpin Indonesia selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini Jokowi membayarkan bunga hutang dari SBY saja 10% kali 2.700 triliun yaitu 270 triliun dikali 8 yaitu 2.160 triliun. Jadi sebenarnya hutang warisan SBY beserta bunganya yaitu 2.700 ditambah 2.160 berarti 4.860. Oke. 7.000 triliun dikurangi 4.860 berarti sebenarnya hutang Jokowinya saja yaitu 2.140 triliun. Oke? Lalu siapa sebenarnya raja hutang itu? Dan kenapa banyak pembangunan yang mangkrak? Contohnya Hambalang.